Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman 10 contoh kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk semua jenjang. Dan nanti akan saya berikan contoh dokumen modul proyek P5 yang bisa di-download, dan ini adalah modul proyek yang didesain oleh Bu Dr. Eni dari Pengawas Kudus. Nah, untuk itu ikuti video ini sampai selesai, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, komen, dan share agar mendapatkan informasi berikutnya terkait kegiatan-kegiatan kurikulum Merdeka di tahun ini. Bapak Ibu sekalian, ada 10 contoh atau 10 topik yang akan saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi untuk melakukan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yaitu pada tema gaya hidup berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, 10 topik ini nanti bisa dipilih mana yang cocok untuk di SD, mana yang cocok untuk di SMP maupun yang di SMA. Tujuan dari tema gaya hidup berkelanjutan adalah peserta didik mampu memahami dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitar. Bapak Ibu sekalian, melalui aktivitas ini, peserta didik akan membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Nah, ini yang akan kita pahami. Bapak Ibu sekalian, tema gaya hidup berkelanjutan ini ditujukan untuk jenjang SD ataupun MI, SMP, MTS maupun SMA, MA, bahkan SMK ataupun MAK ataupun yang sederajat. Ruang lingkup dari tema ini adalah tentang ramah lingkungan, tentang hemat energi, tentang bagaimana mendaur ulang sampah organik, serta tentang perubahan iklim. Ini yang akan kita sampaikan dalam 10 topik ini. Dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, idealnya adalah menentukan tujuan terlebih dahulu, baru menentukan tema kegiatannya. Namun ternyata kalau saya pandang bahwa dalam prakteknya itu lebih mudah menentukan temanya dulu, menentukan topiknya, kemudian mempelajari tentang alur perkembangan dimensi. Jadi untuk satu proyek bisa jadi dimensinya banyak ya. Ada mungkin bisa lebih dari satu tentunya, bisa bergotong royong, misalkan dimensi berpikir kritis, kemudian mandiri dan lainnya. Itu yang nanti akan muncul. Ibu bapak yang berbahagia, berikut ini 10 contoh yang bisa digunakan untuk referensi sekolah dalam menyusun modul P5. Yang pertama terkait dengan kerja bakti, topik yang pertama ini. Jadi kerja bakti membersihkan sampah di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan jangan lupa bahwa nanti kegiatan ini sebisa mungkin yang merencanakan itu siswa, bukan gurunya, bukan fasilitatornya, ya. Hanya fasilitator ataupun guru itu hanya membimbing, mengarahkan. Semuanya biarkan anak yang terlibat supaya kegiatan ini berjalan bisa maksimal, seperti itu. Jadi nanti dalam prakteknya kan kita dalam 1 minggu ada 7 JP yang harus dilakukan. Nah, itu gimana langkah-langkah yang harus dilakukan proyek tentang kerja bakti ini. Mulai dari awal, nanti perlu penjelasannya seperti apa, bagaimana sikap, termasuk dimensi apa yang akan dimunculkan itu nanti digali di sana, itu dijelaskan semua. Seperti itu. Sehingga dalam satu proyek itu bisa selesai sampai benar-benar, sehingga bisa berkolaborasi ya, bergotong royong, kemudian mandiri misalkan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kampanye sederhana ya. Kampanye sederhana yaitu kampanye untuk memecahkan isu lingkungan. Misalnya
cara mencegah kebakaran hutan atau cara mencegah banjir. Nah, tentunya di lingkungan kita selalu ada yang seperti itu. Nanti disampaikan. Kampanye ini kegiatannya bisa dilakukan dengan cara penyuluhan atau siswa-siswi nanti membuat poster, membuat brosur, dan nantinya menyebarkan ke masyarakat atau melalui media sosial, atau bisa saja dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak terkait, atau nanti juga bisa berupa penandatangan petisi. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi tentunya anak diajarkan dulu di dalam 7 JP dalam setiap minggunya, itu dijelaskan dulu sampai akhirnya nanti proyek ini berhasil. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu mendesain sistem pengolahan sampah. Nah, mendesain sistem pengolahan sampah ini untuk apa? Nah, untuk mengatasi masalah banjir di lingkungan sekitar atau lingkungan satuan pendidikan atau di sekolahnya lah, begitu ya. Kegiatannya misalnya bisa berupa membuat bak sampah untuk membedakan antara sampah organik dan non organik, ya kan. Kemudian kegiatan ini juga bisa dilakukan di lingkungan sekitar untuk mengkampanyekan kesehatan dan kebersihan. Nah, seperti itu. Itu salah satu mendesain sistem pengolahan sampah. Nah, ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah penelitian sederhana. Nah, penelitian sederhana ini nanti biarkan siswa itu melakukan survei kebiasaan membuang sampah dan memilah sampah di rumah di satuan pendidikan beserta dampaknya. Dilengkapi dengan usulan solusi, nanti membuat infografis dan hasil survei tersebut. Nah, siswa diberi kesempatan seluasnya, diberikan kreativitasnya biar muncul di sana. Tapi tentunya dengan pendampingan siswa tapi di sini dalam benar-benar hanya pendampingan. Biarkan siswa yang memecahkannya nanti sendiri. Melalui kegiatan proyek ini, siswa dapat terlibat aktif dalam mengumpulkan data, menganalisis dan menyampaikan informasi penting tentang kebiasaan membuang sampah dan memilah sampah. Nah, ini seperti ini kan sangat penting bagi siswa, karena sekarang banyak yang kadang-kadang siswa itu masih nggak peduli terkait dengan sampah itu. Selain itu, siswa nanti juga akan mengembangkan kemampuan kritis ya, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi dalam mencari solusi dan yang berdampak positif pada lingkungan. Nah, itu dilatih. Inilah P5 yang terlepas dari intrakurikuler. Ya. Kemudian yang kelima adalah proyek penanaman pohon. Ya. Ajak siswa untuk mengorganisir proyek penanaman pohon di sekolah atau di komunitas sekitarnya atau di pinggir jalan misalkan, seperti tentunya koordinasi dengan desa, dengan masyarakat dan lingkungannya. Nah, dalam hal ini siswa ya nanti bisa menyampaikan informasi tentang manfaat penanaman pohon dalam mengurangi emisi karbon, meningkatkan kualitas udara dan melindungi lingkungan. Nah, seperti itu. Topik yang keenam adalah kerajinan daur ulang sampah. Nah, ini juga sangat menarik ya. Dengan kegiatan daur ulang sampah ini, siswa akan belajar tentang pentingnya daur ulang sampah ya untuk mengurangi limbah dan mengembangkan keterampilan seni dan kerajinan tangan, tentunya seperti itu. Nah, selain itu mereka juga akan memahami bahwa sampah dapat diubah menjadi benda berguna dan indah melalui kreativitas dan inovasi siswa. Nah, ini bisa misalkan dalam kerajinan daur ulang sampah yang berupa sampah plastik. Bisa saja mungkin ada yang sedotan minuman, atau mungkin malah gelas minuman yang plastiknya itu, ataupun bentuk botol ataupun yang lain. Nah, itu nanti dikembangkan sehingga nanti dapat hasil-hasil yang sangat menarik bagi anak-anak. Ya. Kemudian yang ketujuh, produk atau pupuk organik ya, bukan produk, memproduksi pupuk organik, maksudnya seperti. Jadi membuat pupuk organik ini paling cocok dilakukan di daerah pedesaan di mana profesi mayoritas itu petani. Ya kan? Melalui kegiatan membuat pupuk organik, siswa akan belajar tentang pentingnya pengelolaan sampah organik di lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Mereka juga akan merasakan dampak positif dari praktek ini,
saat melihat hasil pertumbuhan tanaman yang lebih baik dengan menggunakan pupuk organik yang mereka buat. Nah, ini contoh seperti itu. Termasuk bunga-bunga yang di sekolah nanti akan menjadi bagus berdasar hasil dari dipupuk menggunakan pupuk organik yang dibuat siswa. Misalkan seperti itu. Itu akan sangat berdampak pada siswa. Kemudian yang 8, membuat maggot atau cacing. Nah, ini maggot ini adalah larva yang dihasilkan oleh lalat hitam. Ini baik sekali untuk makanan ternak, baik itu ayam maupun ikan. Nah, ini banyak sekali yang sudah mempraktekkan juga ya, seperti itu. Nah, melalui kegiatan ini siswa akan belajar tentang pentingnya pengolahan sampah organik, konsep daur ulang, serta peran larva lalat hitam dalam pengkomposan limbah. Nah, itu untuk bisa menjadi sebuah pupuk yang baik nantinya. Mereka juga akan merasakan dampak positif saat melihat hasil pupuk yang dihasilkan dan manfaat maggot bagi ternak. Nah, ini juga banyak ya, terutama kayak kalau di lingkungan tuh banyak yang termasuk memiliki kotoran sapi dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tentunya berbeda-beda di lingkungan ya. Kalau di kota ya nyari sapi susah ya. Kemudian yang berikutnya 9 adalah audit energi di sekolah. Jadi audit energi sekolah itu siswa diajak untuk melakukan audit energi. Mereka dapat mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan energi seperti pencahayaan yang tidak efisien, listrik hidup yang tidak perlu dihidupkan hidup. Nah, itu kan namanya tidak efisien. Nah, nanti dia akan tahu ini borosnya di mana, dampaknya seperti apa. Itu siswa diajak untuk memahami itu. Dan dia mempraktekkan gimana solusinya untuk mengatasinya. Nah, itu seperti itu. Tentunya itu tadi 7 jam setiap minggu, 7 JP setiap minggu itu ada kegiatan-kegiatan untuk membangun ide kreatifnya juga pada siswa. Kemudian berdasarkan temuan-temuan siswa, nanti siswa bisa mengusulkan langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi energi di sekolah dan menciptakan kesadaran akan hemat energi. Jadi kalau misalkan air terbuka limbah sampai melimpah-limpah itu gimana solusinya? Itu termasuk ya seperti itu. Nah, ini ya menarik sekali ya P5 ini. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan energi terbarukan di sekolah. Ini tentunya agak lumayan berat ya, untuk di SD mungkin berat. Nah, kalau di SMK mungkin sangat mungkin ya. Misalkan begini caranya, ajak siswa untuk merancang dan melaksanakan proyek penggunaan energi terbarukan di sekolah. Ini mereka dapat memasang panel surya atau turbin angin mini ya, yang sehingga nanti bisa menjadi sebuah listrik misalkan seperti itu. Atau misalkan sistem pemanasan air matahari di sekolah ya. Jadi sehingga mandinya bisa anget ya, gitu kan? Seperti itu. Ini bisa dilakukan ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan terkait hal ini. Karena itu manfaatkan penggunaan energi terbarukan di sekolah itu tentunya kalau sekolah tinggi, kalau sekolah SD agak berat, mungkin pilih yang dari topik-topik yang lain. Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Akan